Sobat Budoyo, bagaimana kabar Anda semuanya? Pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali pada obrolan budaya dengan sebuah tema batik semakin membaik bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Elo Setiawardani. Bagaimana kabarnya Mbak Elo? Alhamdulillah, sehat Ze. Oke, terima kasih kehadirannya untuk datang ke RRI Jogja. Mbak Angel, ini yang kedua adalah Mbak Angel dari Putri Batik Nasional Indonesia begitu, dan Mbak Elo dari Lawasan Batik atau Batik Lawasan ini Mbak? Lawasan Batik. Lawasan Batik, Z. Mungkin lebih dekat gitu Mbak supaya lebih hangat. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang batik bersama dua narasumber yang tentunya memang berkompeten dalam dunia batik, dari Putri Batik dan juga founder dari Lawasan Batik. Oke, kita mulai dari Mbak Elo dulu barangkali Z. Tentang batik Lawasan. Nah, sebelum kita membuka dalam sebuah obrolan ini, bisa diceritakan bagaimana awalnya Mbak Elo ini mendalami sebuah dunia batik begitu. Monggo. Baik, matur nuwun Mbak Ajeng, juga semua pendengar RRI. Terima kasih kesempatannya. Jadi batik sudah bisa mengudara lagi dan ngobrol bersama pendengarnya Mbak Ajeng ini. Jadi teman-teman semuanya, batik itu saya awali sejak tahun sekitar 2012. Memang sudah agak lama, karena waktu itu saya masih ngantor di Jakarta pun saya juga masih sambil masih mencintai batik begitu. Kemudian saya awali dengan membuat sebuah brand batik anak-anak, namanya Mentik Batik, karena memang saya itu mau kampanye Let's Love Batik Early, jadi mencintai batik sedini mungkin ngaten. Nah, tapi dalam perjalanannya ketika saya hunting macam-macam batik untuk membuat batik anak-anak itu, ternyata kok saya menemukan apa ya namanya intinya batik. Maksudnya tuh dari batik yang biasanya saya gunakan untuk baju anak-anak itu kan saya menggunakan batik yang warna-warninya mesti cemerlang ya, karena cetar memang gitu cetar karena memang untuk anak-anak itu supaya ceria gitu. Tapi kemudian saya lihat dalam perjalanan batik, loh ternyata kok batik itu macam-macam ya gitu. Nah, setelah itu maka kemudian saya dengan tim bikin diferensiasi, Mentik Batiknya kita jalanin khusus untuk anak-anak, tetapi kami mendalami untuk batik yang secara keseluruhan. Kemudian dari situ kita mempelajari bahwa ternyata batik itu memang kerennya itu kalau kita belajar sejak kita dalami batik itu kunonya itu bagaimana gitu, asal mulanya awalnya batik itu seperti apa. Maka kemudian dari situ mungkin siang ini atau sore ini ya, saya akan coba nanti share bareng-bareng Mbak Ajeng dan Mbak Angel supaya kita itu cara paling gampang untuk mencintai batik itu seperti apa, nanti saya akan bagi. Luar biasa. Sebagai pemantik obrolan kali ini Mbak Angel ya kan. Kalau Mbak Angel selaku dari Duta Batik atau Putri Batik Indonesia, ini bagaimana Mbak Angel untuk antusias anak-anak muda sekarang dalam penggunaan batik sendiri? Monggo Mbak Angel. Kalau untuk antusiasme anak-anak muda sekarang ini sudah mulai meningkat lagi ya Mbak Ajeng, setelah khususnya setelah adanya pandemi. Sekarang ini sudah mulai marak terkait workshop batik gitu yang bisa kita temukan di beberapa tempat di Jogja, dan itu salah satu cara untuk mempromosikan batik atau mengajak anak-anak muda ini untuk lebih mencintai batik. Karena mungkin kalau misalnya kita belajar di sekolah ataupun misalnya kita belajar yang terlalu saklek begitu ya Mbak, kan itu mungkin kurang begitu disukai anak-anak muda. Nah, ini cara yang tepat adalah dengan anak muda ini melakukannya itu dengan workshop tadi itu Mbak, atau lokakarya. Tapi ada krida dari Mbak Angel sebagai Putri Batik itu saat diujikan di perlombaan nasional kala itu, ada enggak Mbak? Iya ada. Jadi kalau mungkin yang lainnya kridanya itu baru akan melaksanakan, kalau waktu itu saya sudah melaksanakan Mbak. Karena mendalami batik pun mungkin belum sejauh Mbak Elo ya, sudah lebih dari 10 tahun. Saya baru 1 tahun terakhir ini, dan dimulai dari tahun lalu itu melaksanakan krida, yaitu bertepatan juga saya bekerja di museum memandu workshop batik. Jadi ada beberapa begitu krida yang saya lakukan, yaitu pengenalan motif-motif batik, kemudian juga pengenalan mengenai cara membatik atau membuat panduan gitu Mbak, membuat panduan, dan juga tentunya mempromosikan tentang
workshop batik ini begitu. Oh begitu. Jadi emang udah ada cara jitunya untuk jadi putri batik gitu ya Mbak Elo ya. Sudah direalisasikan terlebih dahulu. Proses perjalanan menuju itu. Mbak Elo kalau ini kita amati ada beberapa batik begitu ya. Barangkali ini bisa diceritakan dari filosofinya. Antar batik kan beda-beda ya Mbak Elo. Monggo Mbak Elo. Nuwun Mbak Jeng. Jadi Mbak Angel, Mbak Jeng dan semua yang menyimak acara ini, kenapa saya membawa batik itu? Karena bagi saya rasanya pun juga buat teman-teman muda, saya tuh berusaha untuk bikin formula gimana caranya supaya anak muda itu nggak alergi. Batik itu ngarani cuman kondangan misalnya gitu kan. Padahal sekarang sih enggak, batik itu sudah bisa buat kita jalan-jalan ke mall. Kondangan pun bisa, tetapi pun kondangannya juga kita tetap dengan gaya kita sendiri, gaya anak muda seperti itu. Nah, tetapi kemudian yang menurut saya sebelum kita jalan kemana-mana ngobrolin tentang batik atau mengenakan batik, buat saya itu adalah kita paham bahwa batik itu dipecah-pecah dengan berbagai kategori. Nah, supaya kategori itu nanti kita pahami pertama, dan kedua itu kita bisa milih. Karena kan ada beberapa teman tuh kalau masih sekarang tuh ya Mbak Angel, kalau ditanya kok kenapa sih lu nggak suka batik, enggak, bukan aku gitu, kayaknya tuh nggak gaya gitu. Padahal menurut saya mungkin setelah saya sampaikan kategori batik ini, kita tuh bisa memilih dan kita meluaskan pemahaman kita bahwa ternyata batik itu luas, batik itu nggak sesempit yang mungkin selama ini referensi yang teman-teman tangkap tuh belum lengkap gitu. Istilahnya mainnya kurang jauh. Oke, saya akan mulai. Pertama, ini paling pojok ini adalah batik keraton. Batik keraton. Jadi batik itu kategorinya itu ada batik keraton, kemudian ada batik saudaгаran, kemudian ada batik pesisir, dan kemudian yang keempat adalah batik rakyat atau batik pedalaman. Nah, apa sih yang membedakan satu-satunya itu? Yang pertama adalah batik keraton. Keraton pun kita masih akan nanti terpecah menjadi dua, mungkin juga tiga ya. Yakni ada, tapi saya ngomongnya ke Mataram aja karena memang istilahnya core-nya sumber ilmunya itu adalah Mataram Islam, di mana itu ada Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Nah, kalau Keraton Jogja itu memang batiknya cenderung dengan background berlatar yang sangat jelas, hitam, putih, coklat, dan soga. Dan mungkin paling gampang memahami batik keraton adalah Keraton Jogja adalah dengan warna-warna bledak, mungkin bahasanya tuh warna backgroundnya warna putih. Nah, ini contoh batik dengan genre atau dengan kategori batik keraton, di mana keratonnya adalah Keraton Jogja. Tetapi kemudian ada juga batik keraton, tetapi keratonnya dari Keraton Surakarta, Solo lah teman-teman kalau bilang ya. Nah, kalau Solo dia itu backgroundnya selalu dengan warna lebih cenderung soga ke kuning-kuningan, coklat ke kuning-kuningan. Jadi kalau mungkin teman-teman sekalian mau memahami batik, kemudian saya senengnya yang ini, itu dalam hatinya udah ngerti, kayaknya aku pilih ini kategorinya yang ini. Nah, kalau Jogja yang tadi hitam, putih, soga, putihnya jelas, sangat putihnya itu terlihat gitu. Tetapi kalau Solo dia jarang dengan putih bersih, dia akan cenderung coklat ke kuning-kuningan soganya. Tetapi kalau untuk motif dan filosofi kurang lebih keduanya sama. Jadi batik keraton itu memang dahulu batik keraton itu memang tidak untuk dipakai di luar benteng, karena di luar benteng keraton, karena memang untuk upacara adat istiadat gitu. Yang kedua adalah batik saudaгаran. Batik saudaгаran kalau istilah gampangnya sekarang itu kayak konglomerasinya batik zaman dulu. Jadi para saudagar batik zaman dulu itu bisa memproduksi batik sekeren Jogja, sekeren keraton, tetapi mereka sangat paham dengan aturan tidak boleh menyamai keraton, karena zaman dulu batik itu terlarang untuk kita pakai di luar keraton. Di kelas-kelas begitu ya, Mel? Dan memang fungsinya dulu batik ya memang untuk upacara, dan upacara itu pun ada di dalam keraton dan diperuntukkan bagi keluarga raja. Nah,
Kemudian ada saudaгаran. Saudaгаran ini adalah para saudagar yang tingkat ekonominya waktu itu mungkin cukup, kemudian ingin berdagang, berniaga, karena memang juga ternyata di luar tembok itu keinginan untuk berbatik itu juga tinggi, tetapi kan nggak boleh mirip sama, makanya kemudian diciptakanlah yang namanya aliran, yang namanya kategori batik saudaгаran. Ini saya bawa salah satu batik saudaгаran dari Jogja yang waktu itu, yaitu Haji Bilal, salah satu contoh pengusaha batik saudaгаran di Jogja yang tua. Saya membaca beberapa dokumentasinya bahkan sejak 1912 gitu. Beliau itu membuat batik-batik yang laku di pasaran, menarik, tetapi dengan mandatory jangan mirip keraton. Maka kemudian contohnya ini, parangnya itu dibuat ya nggak mungkin sama seperti kelitik, karena kelitik ini miliknya atau motif yang harus biasa dikenakan oleh keluarga raja. Nah, maka kemudian walaupun ini parang, tapi parangnya kemudian ada sisiknya, ada detail, kemudian ada ada variasi, ada permainan motif, ada ada modifikasi sedemikian rupa supaya pasar itu tertarik. Intinya untuk komoditas supaya itu laku, ngaten, untuk dagang. Kalau filosofinya otomatis sama seperti yang diikuti, sama seperti yang di keraton, karena memang gurunya adalah keraton. Lanjut kita ke batik yang namanya batik rakyat. Batik rakyat sama dengan saudaгаran, yaitu masih mengacu pada keraton sebagai sumber ilmunya. Tetapi batik rakyat atau batik pedalaman itu dicanting oleh pembatik-pembatik di kalangan pedalaman. Biasanya itu petani. Nanti mau membatiknya itu di sela-sela waktu yang senggang. Maka kemudian prosesnya itu adalah yang penting aku bikin jadi mirip keraton. Tetapi dari segi keahliannya memang mereka tidak seperti saudaгаran, karena saudaгаran kan untuk bisnis ya. Jadi saudaгаran itu menempatkan seorang pembatik ahli supaya laku di pasar, bagus hasilnya. Tapi kalau batik petani mungkin ini adalah motif-motif yang mengadaptasi keraton, tetapi cantingannya kan lebih gede-gede. Jadi mungkin Mbak Angel juga bisa lihat cantingannya dibandingin yang tadi ya mungkin agak motifnya beda. Begitu ya Mbak ya? Motifnya sama, mengadaptasi motif-motif keraton, tetapi cara atau proses pembuatannya sedikit lebih sederhana. Pokoknya yang penting mirip gitu. Jadi, nyawanya, semangatnya tuh sama seperti keraton, tetapi dengan tingkat keahlian yang berbeda. Ada hewan-hewan juga ya Mbak. Ini untuk gimana Mbak Cing? Ini untuk yang tadi yang batik pedalaman. Ini batik rakyat lah, biasanya itu disebutnya batik rakyat. Jadi biasa dibatik oleh para petani yang pas di sela-sela nggak ke ladang, nggak ke sawah, kemudian nyambi, besoknya lanjut lagi. Ini adalah batik rakyat. Masih ada dua yang berarti terakhir. Ya, nah, yang dua ini sama-sama dari pesisir, Mbak Angel dan Mbak Ajeng. Apa itu batik pesisir? Batik pesisir itu adalah batik yang lahir di daerah-daerah tepian laut ya, kota-kota pesisir utara ya. Mungkin kalau utara ya mungkin sekitar Pekalongan, Lasem, kemudian Kudus, Rembang gitu itu. Kalau selatan juga ada mungkin ke Garut, Bandung dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi ciri khas mereka? Kalau batik pesisir itu mungkin sudah jauh sama sekali dari asal muasal atau guru batik yaitu di keraton. Batik pesisir itu lebih dipengaruhi oleh perdagangan dan lalu lintas pedagang yang ada di pelabuhan. Maka kemudian motif-motif yang ada pada batik pesisir itu kan zaman dulu ada kemudian pedagang India, Gujarat, kemudian ada juga Belanda, bahkan penjajahan Jepang juga ada. Maka kemudian pesisir itu sebagai ekspresi atau cara para pembatik waktu itu mempunyai style untuk untuk menuangkan motif ke dalam batik dengan simbol-simbol yang dipahami saat itu. Tapi
Untuk warna biru ini apakah memiliki makna sendiri, Mbak? Karena kan rata-rata kan coklat ataupun kuning begitu ya. Ini dengan warna biru, apa karena pesisir barangkali terus kemudian warnanya biru gitu atau gimana? Laras, intinya pesisir tidak sama dengan keraton ataupun saudagaran ataupun rakyat yang memang lebih cenderung ke soga dan warna-warna alam, yang warna-warnanya nggak cetar. Pesisir sangat cetar. Jadi nanti teman-teman kalau mau suka batik terus kemudian aku nggak seneng yang soga, yang gloomy, yang redup-redup, remang-remang. Siapa bilang yang terang juga ada. Banyak ya. Nah, yang terang itu namanya batik pesisir. Di mana daerah-daerah yang biasanya melakukan pembatikan ini ya contohnya ya Lasem tadi itu, Kudus, kemudian Pekalongan, Cirebon. Nah, ini saya hari ini bawa contoh salah satunya adalah Pekalongan dan Cirebon. Ini Pekalongan, tetapi kemudian Pekalongannya juga dipengaruhi oleh gaya-gaya Tionghoa. Ini menggunakan motif-motif mitologi, hewan-hewan mitologi. Jadi hewan-hewan yang tidak nyata, hewan-hewan yang penuh dengan simbol-simbol gitu. Misalnya ini ada naga, kemudian ada kilin, kayak gitu-gitu. Tapi untuk makna sendiri ada secara khusus dari batik pesisir ini, Mbak Elo? Kalau sama seperti yang dipahami oleh Tionghoa bahwa naga itu lambang keperkasaan, kemudian lambang kekuatan, kurang lebih seperti itu. Kemudian mereka juga mengekspresikannya tidak dengan warna-warna yang redup, yang soga atau yang hitam putih sama seperti keraton, tetapi dia lebih ekspresif supaya rakyat itu lebih gampang mudah memahami. Ini yang gaya di Pekalongan, kemudian ini yang di Cirebon. Di Cirebon, Jawa Baratan berarti begitu ya? Tetapi kemudian kan dia ada gaya-gaya yang pesisir. Nah, Cirebon yang menarik, Cirebon itu punya dua karakter. Cirebon itu punya gaya pembatikan yang di pesisir, jadi gaya pesisiran, tetapi sekaligus Cirebon punya keraton. Saya nggak bawa yang keraton Cirebon, tetapi keraton Cirebon juga punya gaya sendiri. Khusus dari Cirebon sendiri. Jadi lebih pembatikannya lebih makna-makna simbolik. Tetapi kalau yang main-main ke daerah pesisir, pasti kurang lebih sama seperti yang di mungkin daerah-daerah pantai utara lainnya, biasanya pakai burung-burung, burung hong, tetap ada hewan-hewan begitu flora ya, dan fauna yang ada di sekitarnya. Kalau yang dipakai Mbak Angel ini kira-kira apa ini, Mbak Angel? Yang sekarang ini kan pakai outer ya gitu. Kalau yang ini kebetulan yang bagian dalam ini batik Sekar Jagad gitu. Sekar Jagad. Ini berarti lebih yang kemana tadi? Kalau di bidang-bidangan tadi Mbak Elo. Semoga nggak salah ya Mbak. Nggak apa-apa lah salah ya, kita sama-sama belajar ya. Mungkin sekitar ini sih Jogjaan ya Mbak. Ini Jogjaan. Nah tadi yang disampaikan sama Mbak Angel, Sekar Jagad. Sekar itu kan bunga jagat itu dunia. Jadi memang jadi memang Sekar Jagad itu menceritakan secara general bagaimana kehidupan dengan penuh dengan warna, penuh dengan bunga. Di Sekar Jagad itu nanti kayak dibelah-belah gitu Mbak, nanti dia akan bermacam-macam motif. Biasanya itu kemudian ada teruntum, ada parang kecil-kecil, dan macam-macam. Jadi isinya itu macam-macam, beraneka ragam untuk mengistilahkan bahwa dunia ini penuh dengan dengan variasi, dengan keindahan. Mbak Angel, kalau boleh tahu nih, bagaimana kalau Mbak Angel cara dari duta batik atau putri batik ini untuk menuangkan atau mengekspresikan supaya anak-anak muda ini senang dengan batik, bahwa batik itu sekarang modern loh gitu. Gimana Mbak Angel? Nah, yang pertama itu harus tahu ya Mbak, harus tahu apa itu pengertian batik terlebih dahulu kan sebelum kita pakai gitu. Yang saat ini cukup memprihatinkan ya Mbak Elo, banyak sekali anak-anak muda yang belum tahu apa itu batik gitu. Bahwa batik harus dikerjakan dengan malam panas, dan yang termasuk dalam kategori batik hanya yang batik dengan canting atau batik tulis dan batik cap ataupun kombinasi. Itu yang pertama harus diketahui anak-anak muda. Dan penggunaan media sosial sih Mbak, kalau saya sendiri memang gencar dalam mengampanyekan batik ini melalui media sosial, melalui konten-konten begitu. Dan tentunya selain tadi ya Mbak, selain adanya lokakarya atau workshop ini, ada juga promosi melalui semacam ajakan ya, sebenarnya ajakan ya, promosi juga untuk mengajak anak-anak muda ini lebih mencintai batik. Misalnya seperti di peringatan Hari Batik diadakan beberapa perlombaan atau giveaway terkait dengan penggunaan baju batik yang kemudian bisa diunggah di
akun Media media sosial, sosial begitu, oke. dan nanti ada hadiah seperti itu tuh juga lumayan menarik. Atau misalnya diadakan fashion show ya, sekarang ini sering begitu diadakan oleh beberapa toko-toko batik ataupun juga pegiat-pegiat batik Mbak, untuk menarik anak-anak muda begitu. Oke, berarti beragam cara tapi salah satunya adalah dalam dunia digital begitu ya. Betul, betul. Oke, Mbak Ella, kalau dalam dunia digital sendiri bagaimana sih menurut Mbak Ella saat ini penggunaan digital, seberapa manfaatnya atau seberapa pengaruhnya dunia digital dalam pengamanyan batik ini, Mbak? Sangat efektif, sangat berpengaruh. Mengingat memang prosentase pengguna sosial media itu masih, kita nggak bisa menutup mata ya, bahwa Gen Z, kemudian mulai ke generasi milenial, kemudian turun ke Gen Z, itu mendominasi. Sementara minat atau informasi seputar batik harus kita gencarkan, tetapi harus tidak dengan cara-cara yang boring, cara yang bosankan. Tadi saya sampaikan ke Mbak Ajeng dan Mbak Angel mengenai kategori batik, supaya kemudian teman-teman muda itu silahkan monggo pilih. Siapa bilang batik itu pilihannya cuman itu? Kalau nggak suka yang warna gelap-gelap, ya ada yang warna cerah terang. Yang nggak suka yang motif-motif serius karena itu penuh makna dan penuh aturan seperti yang layaknya memang di keraton, ya pakai yang lebih nyaman. Karena lebih nyaman itu dalam arti maksudnya mereka nggak pusing dengan filosofi, oh nanti ini salah penggunaannya segala gitu macam. ya. Ada pesisir, ada bahkan juga batik rakyat, dan mungkin tidak menutup kemungkinan kalau biasanya saya bersama teman-teman di Paguyuban Batik, kita tuh selalu mendengungkan atau mengkampanyekan bagaimana kawan-kawan muda itu bahkan menyukai batik dan menciptakan batik di masanya sendiri. Ya, dan misalnya Mbak Angel sekarang lagi seneng apa, dituangkan ke dalam batik, kemudian menjadi tren, itu nggak apa-apa. Nanti kita tercatat dalam sejarah bahwa dalam masa itu ada batik yang disenangi atau disukai Mbak Ajeng, kemudian timbul dan dikenakan generasi pada saat itu tuh sah-sah saja. Justru malah menjadi media yang sangat bagus ya Mbak ya, pengenalan batik dan juga anak-anak muda supaya lebih senang dengan batik. Yang penting tadi yang disampaikan Mbak Angel, supaya nomor satu teman-teman muda paham dulu bahwa yang namanya batik itu adalah diproduksi dengan malam panas. Mau pakai canting, mau pakai canting cap nggak masalah. 1 warna, 2 warna, 3 warna seperti yang saya sampaikan tadi itu nggak masalah. Tetapi kemudian ada yang namanya tekstil bermotif batik, itu bukan batik, itu motif batik ditembak kemudian di print. Saya tidak anti printing button, tapi setidaknya kita itu paham, kita itu sekarang lagi pakai batik atau tekstil bermotif batik. Kalau kita lagi pakai batik, berarti kita melestarikan, ada pengrajin yang mengerjakan, kemudian ada ekonomi yang berjalan di situ. Kalau kita pakai printing, ya tidak apa-apa, itu bagian dari teknologi, tetapi Anda tidak sedang memakai batik. Biasanya batik ini untuk antisipasi untuk kebutuhan yang sangat besar dan sangat cepat, biasanya menggunakan tekstil bermotif batik. Tetapi supaya teman-teman itu jangan sampai aku lagi batik-batik loh gitu, tapi itu batik gitu. Itu tekstil bermotif batik. Jadi harus betul-betul diketahui mengenai batik tadi ya, menggunakan malam panas. Kalau malam minggu boleh nggak? Boleh. Harus malam panas, kan ada malam minggu gitu. Oke, sebagai closing ini ya Mbak Ella dan juga Mbak Angel, barangkali bisa disampaikan pesan untuk Sutrisno Budaya. Mbak Angel dulu, monggo. Selaku dari anak muda. Siap. Saya mewakili Gen Z ya ini ya. Untuk boleh. Sutrisno Budaya. Ini pendengar RRI Pro 4. Mari kita selagi masih muda, siapa lagi yang nantinya akan kemudian melestarikan batik ini gitu. Jangan hanya takut ataupun terpatok dengan hal-hal yang mungkin sudah menjadi aturan begitu ya. Memang ada aturan-aturan tertentu, tapi kita bisa juga bereksplorasi asal kita juga tidak keluar dari tadi ya pengertian ataupun pakem-pakem gitu. Jadi kita boleh kreatif tetapi kita juga punya pengetahuan begitu Mbak tentang batik, dan untuk penggunaannya pun sehari-hari sekarang sudah bisa dikombinasikan dengan berbagai macam aksesoris, karena batik juga tidak hanya dalam bentuk baju saja, sudah banyak anting ada, gelang, kalung, atau mungkin scarf yang dipakai oleh Mbak Elok ini seperti itu. Jadi sudah lebih bervariasi begitu, tidak melulu ke arah yang batik itu kuno, batik itu membosankan gitu. Kita harus mulai untuk membuka lagi pikiran kreatif kita gitu ya, tentunya lebih modern. Mbak Elok monggo closing. Baik.
Sutrisno untuk Budaya. untuk Sutrisno Budaya Yeah. Pro 4 Yeah. RRI nggih. Monggo. Baik. Mari kita mencintai batik semuanya, mulai tua muda, khususnya yang muda, karena Anda itu adalah penggerak, Anda itu regenerasinya batik. Masa depannya batik itu tergantung kepada Anda semua. Mari mencintai batik, seperti misalnya teman-teman sekalian itu sampai cinta sama budaya yang namanya K-pop apa segala macam. Kalian tuh juga bisa sekeren itu dengan batik. Cuman kita tinggal mengolahnya, mau dipakai berkain, mau scarf, mau apapun, tenang aja, batik itu tidak menyeramkan atau tidak membuat rumit atau pusing. Yang tadi saya sampaikan, memang ada batik yang khusus untuk upacara dan memang harus rumit gitu, memang harus ada aturan, tetapi ada banyak sekali motif-motif kontemporer yang kita tidak ada alasan atas nama rumit atau ribet itu terus kemudian nggak pakai batik. Oke. Jadi kira-kira itu, semoga kita menjadi bangsa yang bisa melestarikan warisan budaya, yakni dengan melestarikan batik supaya pembatik tetap mau batik karena demandnya tinggi. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mbak Elo dan juga Mbak Angel atas penjelasannya yang luar biasa mengenai batik, yang tentunya semoga kedepannya batik semakin membaik, anak-anak semakin melestarikan batik. Demikianlah Sutrisno Budaya, perbincangan dan obrolan budaya mengenai batik, dan nantikan pada obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.